Saya akan membahas tentang teori konsumsi yang ada di makro, ya, teori konsumsi. Teori konsumsi yang ada di makro itu ada banyak, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, ini akan saya bahas satu persatu dan secara singkat masing-masing, ya, secara umum, karena ada beberapa teori mungkin sudah selama ini Anda cukup familiar. Salah satunya teori Keynes. Teori Keynes, teori konsumsi Keynes itu namanya apa? Teori dugaan Keynes, ya. Karena memang dulu Keynes itu memang sempat menduga-duga istilahnya, ya. Menduga-duga, oh kayaknya konsumsi itu seperti ini ya modelnya. Karena kita tahu zamannya Keynes itu adalah zaman di mana keterbatasan teknologi, ya kan, harus diakuin itu. Jadi kalaupun Keynes membuat dugaan harusnya harus dimaklumin, ya. Mungkin tidak langsung diuji dengan data juga, ya. Tapi ternyata sebagai teori ini sudah cukup baik. Bahwa kata Keynes konsumsi itu dipengaruhi apa? Income, ya. Dulu sempat saya diingatkan salah satu Anda juga di kelas ini, ya, mahasiswa, bahwa di dalam model Keynes itu memang secara lengkapnya ada yang namanya konsumsi otonom, ya, konsumsi otonom sebagai suatu konstanta, sebagai suatu apa namanya fix, ya, nilai fix konsumsi. Ada atau tidak ada income, kita mengkonsumsi gitu kan, ya. Ya. Terus ditambah CY, ya. CY itu apa? C itu adalah MPC, marginal propensity to consume, kemudian Y itu income. Jadi menurut Keynes konsumsi dipengaruhi income, tapi tidak semua income dihabiskan untuk konsumsi. Ya, karena ada sebagian dikonsumsi, sebagian dikonsumsi, ya, sebagian nanti ditabung, ya. Jadi makna C itu sendiri sebetulnya eksplisitnya konsumsi, implisitnya ada yang ditabung di situ. Karena biasanya orang jarang mengkonsumsi semua penghasilannya, tapi ya namanya manusia kan bisa-bisa aja, ya, semuanya dihabiskan, ya, ya itu bisa terjadi, ya. Berarti nanti kalau yang dihabiskan semua itu nanti muncul di teori yang kedua, ya. Ya, Anda akan lihat memang model Keynes ini tidak selamanya bagus, tidak selamanya juga jelek, ya. Jadi ada plus minusnya, ya. MPC dia bisa menjelaskan, kemudian nah APC, teori Keynes juga bisa menjelaskan APC, bahwa APC-nya kalau kita hitung berapa nih APC model Keynes ini. APC-nya adalah konsumsi, ya, yang sedang dilakukan pada saat itu dibagi income-nya, tingkat income-nya pada saat itu. Konsumsi rata-rata namanya, ya. Tingkat konsumsi rata-rata, average propensity to consume. Jadi berapa rata-rata orang mengkonsumsi, ya, dihitung dari penghasilannya, ya, dilihat dari nilai penghasilannya. Kalau dilihat dari model Keynes ini, sepertinya APC-nya itu akan terus turun, ya, akan terus turun. Kenapa? Karena biasanya ya kita tahu kalau dibagi dengan rumus seperti ini saja, ya, di sini akan ada dua angka, ya, dua angka. Pertama C per Y-nya, kemudian C, ya, plus C, ya, gitu, ya. Ya, jadi C yang di sebelah kanan itu memang konstan. Tapi Anda lihat C yang di sebelah, C per Y di sebelah kiri itu kan makin turun. Kenapa? Karena itu konstan, tetap, ya, tetap. Jadi yang awalnya misalnya 1, kemudian makin turun C per Y-nya menjadi atau ya berapa, 2 lah, katakan misalnya 2, biar saya punya range agak luas, ya. 2 dengan makin bertambahnya Y, maka ini akan terus turun, bisa aja 1,9, 1,8 dan seterusnya, ya, kan gitu. Ya, jadi menurut model Keynes bahwa APC-nya akan terus turun, ya. Secara teoritis itu mungkin tidak jadi masalah, tapi secara fakta dengan data itu nanti akan munculkan masalah. Kenapa muncul masalah? Karena di masa yang jangka panjang, di masa periode waktu yang panjang, ya, APC yang terus turun itu akan mengkhawatirkan bagi perekonomian, karena dalam jangka panjang bisa aja ekonomi itu stagnan gitu, ya. Karena C
orang mengkonsumsi itu trennya terus menurun gitu cara membacanya kira-kira. Tren mengkonsumsi orang terus turun, padahal konsumsi itu kan juga dibutuhkan untuk mendorong perekonomian karena dia ada di income kan, CIG gitu ya. Masih ingat ya, CIGNX itu kaitannya. Jadi mau tidak mau orang harus didorong konsumsi sebetulnya untuk bisa mendorong perekonomian, itu ceritanya ya. Jadi itulah kenapa model Keynes ini ada kelemahannya, salah satunya di APC-nya ini. Jangka pendek oke lah, ini mungkin biasa orang menurun dalam 1-2 periode untuk mengkonsumsinya karena dia tidak mungkin ya mengkonsumsi itu naiknya income langsung otomatis menciptakan konsumsinya juga cepat ya naik ya. Misalnya saya punya atau saya punya gaji saat ini, saya belikan makanan, saya belikan mobil misalnya ya. Begitu uang saya bertambah dengan income yang bertambah, apakah saya otomatis harus membeli mobil tambahan? Kan tidak, mungkin saya merasa cukup satu mobil aja untuk transportasi gitu kan. Ya, itu maknanya ya, makna dari model Keynes ini ya. Nah, jadi model Keynes ada kelemahan, salah satunya ini APC tadi, yang lain juga sebetulnya model Keynes itu hanya terpaku di satu periode income. Nah, ada model yang menggunakan income tidak terpaku di satu periode saja. Tadi kan sudah saya singgung bahwa orang kalau dapat income, ada yang dikonsumsi, ada yang tabung. Ada juga yang dikonsumsi habis ya, ada yang dikonsumsi habis. Nah, yang menggunakan income dikonsumsi habis itu lebih tergambar di modelnya Fisher ini. Karena Fisher menggunakan yang namanya pilihan antar waktu. Apa itu pilihan antar waktu? Jadi konsumsi manusia itu dipengaruhi bukan hanya oleh income-nya saat ini saya simbolkan Y1, tapi juga bisa dipengaruhi oleh income-nya di masa yang akan datang, ya. Income-nya di masa depan, ya. Y2, ya. Income di masa depan. Jadi ada 2 periode waktu, kalau gitu kita bagi saat ini, masa depan. Ya, masa depan Y2, ya. Nggak usah sampai Y3, ya. Y3 nggak usah, cukup masa depan itu Y2 saja, ya. Ya, jadi konsumsi saat ini itu bisa dipengaruhi oleh 2 variabel income itu. Ya. Jadi kalau dia mau menghabiskan income-nya saat ini, juga tidak masalah untuk digunakan untuk konsumsi saat ini, C1. Ya. Gitu ya. Plus nanti dia mungkin mau lebih tinggi, mau dikonsumsi saat ini itu ternyata misalnya income saat ini 10. Dia mau konsumsinya ternyata 15. Boleh nggak? Boleh kalau menurut Fisher. Caranya apa? Pinjam dari income-nya sendiri tapi di masa depan. Ya. Caranya ya pinjam uang di bank, nanti dengan uang yang Anda pinjam itu Anda bayar cicilannya dengan income Anda di masa depan. Kan bayar cicilan itu memang sebenarnya menarik income saat ini untuk nyicil nanti di masa depan, itu ceritanya ya. Nah, itu bagus tuh model Fisher bisa menjelaskannya seperti itu. Nah, terus sebaliknya konsumsi nanti yang di masa depan gimana Pak? Konsumsi masa depan ya Anda pakai income masa depan tentu. Plus kalau masih ada sisa tahun ini ya dipakailah, kalau masih ada sisa ya. Setelah dikurangi konsumsi yang saat ini. Gitu ceritanya. Jadi ada hubungan ya, ada hubungan. Kalau Anda banyak nabung sekarang, Anda bisa konsumsi lebih banyak di masa depan. Ya. Tapi kalau Anda nggak ada tabungan, atau bahkan ternyata tadi yang saya ceritakan, sebagian sudah dipinjam, ya berarti konsumsi masa depan jadi lebih sedikit. Ya, gitu. Jadi itulah, jadi orang boleh milih artinya. Mau mengkonsumsi saat ini lebih banyak, makanya disebut pilihan antar waktu. Intertemporal choice ya. Atau mengkonsumsi masa depan yang lebih banyak, silakan. Itu menurut Fisher diperkenankan. Nah, karena kita menggunakan waktu, maka digunakanlah yang namanya nilai waktu dari uang. Jadi kalau nilai waktu dari uang itu kan pakai yang namanya tingkat diskonto ya, pakai bunga ya, suku bunga. Itu sudah jadi kelazimannya ya, kelazimannya seperti itu. Jadi tinggal kita sesuaikan ya. Berarti ini ditambah 1 plus R kan gitu.
ya. Jadi disesuaikan. Baik, ya itulah model Fisher. Apa bedanya dengan yang Keynes? Kalau Keynes tadi kan income saat ini saja yang diperhitungkan, tapi kalau Fisher income antar waktu yang diperhitungkan. Itu sudah ada kemajuan sedikit, ya, sudah ada kemajuan sedikit. Baik, kemudian ada masih beberapa teori yang lain masih ada. Setelah Fisher ada yang namanya teori Modigliani, ya. Ada teorinya Modigliani. Modigliani itu hampir mirip dengan Fisher. Hanya bedanya kalau Modigliani konsumsi itu dipengaruhi oleh income, kita tulis dulu income, plus selain income ada yang namanya variabel kekayaan. Kalau Fisher tidak dimunculkan kekayaan, tapi sebetulnya orang menabung itu adalah cara dia membentuk kekayaan di masa depan. Karena kenapa menabung itu penting? Kita tidak tahu di masa depan itu kita akan terus bekerja atau berhenti bekerja sehingga tidak dapat income lagi. Karena itulah ketika kita bekerja, menurut Modigliani, kita akan tergantung income konsumsi kita. Tapi ketika kita sudah tidak bekerja, maka inilah yang dimanfaatkan, ya, digunakan income-nya yang ditabung tadi, yang menjadi kekayaan, ya. Jadi menurut Modigliani, karena itu konsumsi dipengaruhi oleh variabel income dan kekayaan, ya. Kenapa Modigliani berpikiran seperti itu? Karena dia mendasarkan analisisnya berdasarkan siklus hidup, ya, life cycle hypothesis. Hipotesis siklus hidup. Jadi orang itu hidup, tadi yang seperti saya ceritakan, ada masanya punya income, ada masanya tidak berincome. Kalau tidak berincome berarti yang dia manfaatkan untuk konsumsi adalah wealth-nya itu tadi, ya. Karena itu di situ nanti ada masing-masing koefisiennya, variabel di depannya, ya, koefisien, ya. Gitu. Jadi itu didasarkan pada siklus hidup. Itu kalau menurut Modigliani. Jadi ya agak mirip hanya penyajiannya aja berbeda, ya, antara Fisher dan Modigliani. Terus saya lanjut, berikutnya sekarang ada teorinya Friedman. Ada teorinya Milton Friedman. Apa itu teori konsumsi Milton Friedman? Menurut Friedman, manusia itu bisa menggunakan berbagai jenis income dalam hidupnya untuk mengkonsumsi. Jadi Friedman mengakui yang kita terima selama ini, ya, income itu biasanya bisa terbagi dua, yaitu permanent income dan temporary income, ya. Apa itu permanent income? Permanent income itu adalah income seseorang yang diperolehnya dari pekerjaan tetapnya, ya. Misalnya saya pegawai, maka saya dapat gaji bulanan, itulah income tetap saya, ya, permanent income saya. Terus saya mungkin juga punya temporary income. Temporary income itu adalah income yang mungkin diperoleh karena kita mendapatkan keberuntungan sewaktu-waktu, ya, mendapatkan hadiah, mendapatkan katakanlah mungkin misalnya transaksi saham terus pada saat itu untung misalnya, ya. Ketika itu masih menjadi bukan pilihan pekerjaan tetap Anda, ya, misalnya. Atau mungkin yang sering kali di TV itu ada kan kuis, ya, ikut kuis terus dapat hadiah. Itu adalah hadiah-hadiah itu adalah income temporer. Nah, kalau menurut Friedman teorinya, konsumsi itu dipengaruhi oleh salah satu komponen income ini, yaitu permanent income. Jadi itulah modelnya Friedman, permanent income hipotesis. Jadi walaupun kita punya banyak income, tapi yang hanya bisa menjadi pendasar, ya, yang mempengaruhi konsumsi itu adalah permanent income saja. Sementara yang temporer jangan, tidak boleh, ya. Kalau Anda memutuskan misalnya kredit mobil tadi katakanlah, ya, tapi dasarnya adalah sebetulnya kemampuan Anda hanya membayar 2 juta, Anda mengkredit misalnya 5 juta, ya, dengan asumsi saya nanti bakal punya income temporer tiap saya biasa dapat income temporer 1 bulan itu 3 juta Pak, misalnya gitu, ya. Nah, namanya income temporer kan tidak setiap bulan dia ada. Bisa 1 bulan ini ada, bisa
tidak ada, bisa juga tahun depan lagi baru dapat lagi kan gitu. Jadi itu nggak boleh ya pakai temporer, jadi pakainya permanen income. Itu kalau menurut Friedman. Jadi beda juga Friedman dengan yang lain. Kalau tadi tidak terpikir income itu ada banyak, Keynes tadi kan, oh pokoknya income aja. Income itu berarti seolah-olah Keynes menganggap ini digabung aja gitu ya. Nah, menurut Friedman enggak, dibagi ya gitu. Nah, jadi itu kekhasan masing-masing teori. Terus ada dua teori yang terakhir 5 dan 6 itu dari satu aspek ada sedikit kemiripan. Ada teori namanya teori Robert Hall. Teori Robert Hall itu nama teorinya adalah random walk ya. Teori random walk hipotesis ya. Teori ini secara umum memang tidak ada persamaan umumnya karena namanya random walk berarti menurut teori ini konsumsi itu bergerak sangat acak ya. Konsumsi itu ya bisa dipengaruhi income, tapi hasilnya keputusannya untuk orang mengkonsumsi itu bisa dikatakan keputusannya itu sifatnya sangat acak atau istilahnya random walk. Walaupun acak, tetapi yang dimaksud acak di sini bukan hanya karena dia asal-asalan ya, bukan hanya sekedar konsumsi tanpa ada dasarnya. Tapi dasarnya apa? Penyebab random walk ini adalah karena orang mengkonsumsi itu biasanya didasarkan pada informasi apa yang dia miliki. Kalau informasinya pada saat dia terima itu positif, dia akan nambah konsumsi. Kemudian kalau pada saat negatif, dia akan menurunkan konsumsi. Jadi sangat tergantung pada saat itu ketemunya informasi apa. Contoh ya, misalnya saya hari ini pegang uang 2 juta ya. Pada saat yang sama juga saya mendengarkan berita bahwa pemerintah akan membuat program yang informasinya menurut saya positif gitu ya. Misalnya program pembangunan rumah baru ya yang dijamin pemerintah untuk disediakan gitu di satu daerah gitu. Nah, dengan informasi seperti itu, apa yang saya lakukan? Saya mungkin akan, wah, saya beli tanah nih di daerah itu ya, gitu ya, kira-kira ceritanya. Sehingga menyebabkan konsumsi saya pada saat itu naik. Naiknya bisa drastis karena beli tanah kan cukup tinggi ya, 50 juta misalnya. Tapi besoknya ketika ada informasi yang baru yang saya terima, misalnya informasi itu ternyata negatif, oh ternyata nanti akan bisnis-bisnis tertentu harus ditutup nih misalnya gitu ya, karena ada PSBB gitu ya. Nah bisa saja informasi itu menurut saya dianggap negatif sehingga dapat menyebabkan saya mengurangi konsumsinya dalam tujuan apa? Untuk tujuan berhemat karena saya tidak tahu income saya nanti masih bisa cukup nggak untuk konsumsi di masa depan. Gitu ya. Sehingga dengan informasi baru konsumsi saya turun, yang tadinya 50 juta, kemudian hari ini jadi tinggal 2 juta misalnya gitu. Ya, jadi itu bisa terjadi. Dasarnya apa? Informasi. Informasi ini menyebabkan konsumsi saya naik turun, dan itu pada akhirnya dimodelkan menurut Robert Hall itu seperti orang berjalan itu acak gitu ya. Kadang jalannya ke kanan, ke kiri gitu ya. Ya seperti kalau dimodelkan di gambar itu ya gambar zigzag juga ya, random walk ya. Nah, satu lagi terakhir adalah teorinya Leibson, David Leibson. Ya, kalau Hall random walk, kalau Leibson dia juga random, tapi tidak kita sebut random walk, kita sebutnya adalah tarikan gratifikasi ya, pull of gratifikasi. Pull of gratification, pull of instant lengkapnya, pull of instant gratification, tarikan gratifikasi instan. Jadi apa yang disebut gratifikasi instan? Jadi orang mengkonsumsi itu biasanya ya didasarkan pada sisi psikologisnya ya. Jadi ada aspek psikologisnya yang menentukan apakah menurut dia itu menyenangkan atau membuat dia tidak dalam kondisi terbaik saat itu, itulah nanti akan mempengaruhi konsumsinya ya. Misalnya
Ya, misalnya saya ya tadi balik lagi punya uang katakanlah gitu ya, punya uang, kemudian aduh saya mau belanja hari ini apa ya yang enak gitu ya buat makan gitu kan ya, mungkin pada satu saat tertentu, pada satu titik tertentu saya mungkin pengen makan makan enak yang cukup banyak dalam satu hari ya, karena mungkin melihat ada teman pada saat itu sedang makan yang sama gitu ya, jadi saya terdorong untuk membeli yang sama seperti orang lain gitu. Itu dorongannya apa? Karena ya mungkin psikologis ya, psikologis pengen menyamai orang lain gitu ya, pengen merasakan juga ya, pengen oh kayaknya enak nih gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu lebih kepada dasarnya adalah psikologis ya, feeling, rasa lah gitu ya. Dan kita tahu manusia atau kita itu pasti punya hal-hal seperti itu ya. Jadi itu biasa ya. Jadi nanti akhirnya akan mendorong kita mengkonsumsi, tapi dasarnya adalah bukan hanya karena sekedar kebutuhan saja, tapi karena ya tarikan gratifikasi gitu. Misalnya karena oh ada diskon, nih rugi nih kalau nggak ada diskon hari ini, ada misalnya ada diskon di GoFood itu biasanya gitu ya, kalau beli dua murah harganya. Padahal orang kalau makan itu kan biasanya katakanlah kalau selama ini dia makan satu roti itu cukup ya gitu kan, harusnya tiap hari itu satu roti saja kan sudah memadai ya, tapi kan karena gara-gara diskon, dan kalau diskon itu tidak diambil hari ini maka akan hilang diskonnya, maka ya bisa aja saya beli aja Pak 3 misalnya gitu ya, padahal sebetulnya kalau dihabiskan tidak bisa dihabiskan, akhirnya disimpan ya, tapi ketika disimpan ternyata juga cepat basi misalnya ya, contoh saja misalnya salah menyimpan jadi rusak kan rotinya. Nah itu hal-hal seperti itu bisa saja terjadi ya dalam pola kita mengkonsumsi. Jadi biasa ya, karena masalah diskon, oh ada diskon ya, atau tadi masalah selera tadi pengen sama dengan orang lain ya. Ya jadi ini tidak bisa dirumuskan memang karena sifatnya sangat acak tadi ya. Bisa dipengaruhi oleh gratifikasi tertentu. Gratifikasinya itu bisa karena diskon ya, bisa karena pengen traktir orang, bisa ya macam-macam ya alasannya ya. Baik ya, jadi inilah model konsumsi yang ada ya, yang bisa menjelaskan fenomena makro ya secara umum ya. Anda bisa lihat satu dan lain teori itu berbeda, dan berarti ini menunjukkan bahwa satu dan lain itu ada keunggulan, ada kelemahannya masing-masing ya. Jadi tidak bisa disebut satu teori terbaik, tidak memang ya. Tadi juga sudah terbukti Keynes sendiri pun sebagai pencetus makro sendiri itu kalau diuji dengan data di lapangan ada kelemahannya, salah satunya APC-nya model Keynes tadi bermasalah ya, tidak bisa menjelaskan dalam jangka panjang, karena kalau dalam jangka panjang berlaku APC Keynes, ada istilahnya katanya namanya secular stagflation ya, stagflasi ya ekonomi. Jadi harapannya orang itu kalau punya income makin banyak juga konsumsinya gitu, atau istilahnya APC-nya stabil ya. Itu temuannya Kuznets tuh katanya ya. Baik, nah terakhir kita akan bahas tentang investasi ya. Apa itu investasi? Sebetulnya investasi itu sudah banyak pembahasannya. Investasi itu ada di pendapatan nasional ya, CIGNX ya. Jadi investasi itu ada di situ. Masih ingat teori Solo, investasi itu ada di modelnya Solo growth ya. Investasi itu adalah pembentuk ya, pembentuk capital ya. Jadi stok modal itu dipengaruhi oleh saat ini ya, saat ini ditambah investasi kan gitu ya, ditambah dengan berapa kita melakukan investasi. Jadi dia adalah flow-nya dari capital ya, dari capital. Ya. Dan hari ini kita bahas lagi investasi. Jadi apa sih investasi yang dimaksud ya dalam, nah ini sudah saya tuliskan dua persamaan lah gitu ya. Investasi itu ada di dalam pendapatan nasional.
Nah, selama ini pendapatan nasional kalau menghitung investasi, datanya itu dari mana? Nah, datanya untuk investasi itu ada 3 ya. Datanya ada dari business fixed investment. Dari siapa? Dari pelaku usaha. Pelaku usaha kan melakukan investasi dalam bentuk membeli barang yang tidak habis pakai, kan gitu ya. Membeli barang yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, atau namanya business fixed investment. B itu bisnis, F itu fix, tetap, investment, investasi tetap bisnis ya. Ya, jadi dengan itulah mereka berinvestasi ya kalau di bisnis ya. Nah, terus saya rasa kalau di bisnis pokoknya yang bisa berguna jangka panjang itu fixed investment. Mau tanah kayak mau bangunan, mau mesin, ya mau kendaraan juga bisa ya. Pokoknya semua aktivitas bisnis yang long term ya itu masuk ke BFI ya. Dan selain bisnis itu ada juga komponen rumah tangga yang diakui sebagai investasi. Namanya adalah residential investment ya, atau investasi untuk rumah, untuk tempat tinggal. Karena apa? Masuk di dalam investasi ya untuk perolehan oleh rumah tangga, karena residential investment ini kan butuh dana besar. Nanti akan saya tunjukkan bahwa untuk membeli rumah itu butuh uang yang tidak sedikit ya. Terakhir, investasi itu juga bisa dihitung dari yang namanya inventory ya. Kita tahu bahwa inventory itu adalah persediaan. Persediaan itu kan biasanya barang yang diproduksi perusahaan tidak terjual saat ini, tapi nanti akan dijual di periode berikutnya ya. Bisa saja barangnya sifatnya mungkin tidak terlalu lama durasinya ya. Mungkin bisa bertahan, masih bisa disimpan, tapi tidak terlalu lama. Nah, itu tetap diakui sebagai investasi ya, tidak masalah dimasukkan sebagai investasi, tapi statusnya inventory ya, statusnya inventory. Nah, kalau dia ini sudah ada jenisnya, terus kalau sudah ada jenisnya, bagaimana cara menilainya sekarang? Bagaimana cara menilainya ketiga jenis investasi ini, dari apa ya? Dari apa kita bisa memasukkan nilainya ya untuk dihitung. Nah, kita tahu ya secara keseluruhan saja, secara umum ya, bahwa yang namanya bisnis fixed investment itu atau investasi ya, itu kan digunakan dalam jangka panjang atau tidak satu periode waktu saja ya. Inventory tidak satu periode waktu, residensial tidak satu periode waktu, BFI juga tidak satu periode waktu ya. Jadi kita menggunakan ketiga investment ini itu dinilai dari yang namanya price-nya ya. Nah, dalam model ekonomi price investment itu kan ada istilah sendiri ya. Apa namanya? Price-nya adalah rental. Nah, sebetulnya istilah rental itu muncul karena kita membedakan antara produsen dengan penyedia barang investment. Jadi itu asal muasalnya ya. Kalau kenyataannya kan sekarang mungkin investment dan penyedia perusahaan dengan produsen penyedia barang investasi itu digabungkan saat ini ya, itu satu hal yang sudah lumrah yang saat ini ya. Tapi kalau kita bagi seperti ini itu bisa kelihatan lebih jelas ya strukturnya. Jadi kenapa penilaian BFI, RI dan seterusnya inventory itu dinilai dari rental. Ya, jadi fixed investment di pabrik itu, kalau misalnya pabrik itu tidak menyediakan sendiri, kan dia harus beli atau menggunakan yang sudah disediakan orang lain. Kalau dia menggunakan yang sudah disediakan orang lain, kan dia harus bayar yang namanya sewa, itu maknanya ya, bayar sewa. Begitu juga rumah ya, begitu juga rumah. Inventory juga bisa dikaitkan ke situ kalau misalnya itu gudang misalnya ya, contoh ya. Jadi nama ininya rental price. Nah, rental price itu kan kalau kita bicara itu nilai nominal. Tapi kalau nilai real, maka rental price itu dia kan cost ya, harus dibayar, harus disediakan dananya. Bayarnya pakai apa? Pakai, kalau dia perusahaan, rental price ini nanti akan
akan diganti dengan produksinya, ya, dengan produksinya. Atau kalau dia jual barangnya nanti akan dijual dulu, kemudian dapat income, nanti membayar rental. Sehingga kalau dihitung secara real, nah ini baru kita masuk konsep lebih lanjut tentang rental price. Rental price secara real itu bisa dihitung dengan nilai rental itu dibagi dengan tingkat harga atau R per P, ya. Masih ingat barangkali R per P ini terkait dengan satu konsep investasi yang kita pelajari, ini terkait dengan nomor 2 nih, ya, mulai masuk ke poin kedua nih. Terkait dengan salah satu konsep investasi dengan di model Solo itu, yaitu R per P itu sama dengan apa? MPK, ya, marginal product of capital, ya. Jadi seberapa banyak bisnis menggunakan mesin tadi, ya, menggunakan barang-barang investasi, barang-barang fixed investment, seberapa besar rumah tangga menggunakan residential investment, dan seberapa besar penggunaan inventory itu dipengaruhi oleh MPK-nya, ya, marginal product of capital-nya, ya. Apa itu marginal product of capital? Itu adalah kontribusi capital itu dalam menghasilkan output, kan gitu, delta Y per delta K. Nah, kalau bicara delta Y per delta K, Y itu apa? Y itu kan fungsi produksi. Kalau misalnya kita pakai saja produksinya itu adalah produksi Cobb-Douglas yang AKL alfa 1 min alfa gitu, ya, misalnya fungsi Cobb-Douglas yang kita pakai, maka delta Y per delta K itu kan sama dengan kita menurunkan, ya, rumus Cobb-Douglas ini, ya. Jadi misalnya dapatlah MPK-nya itu sama dengan nanti secara umum, ya, struktur rumusnya A L per K, kan gitu, karena K-nya karena K-nya diturunkan, ya, gitu. Jadi artinya apa? Jadi tingkat harga dari barang-barang investasi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh teknologinya, ya, penggunaannya bagi tenaga kerja, dan dipengaruhi juga oleh secara berkebalikan dengan stok modalnya, ya, stok modalnya. Kalau stok modalnya terbatas, kan tentu harganya jadi naik, ya, gitu. Kalau stok modalnya banyak, ya sebaliknya, nilai investasi itu menjadi turun, ya, menjadi turun, gitu. Ya, itu jadi bagaimana cara memperhitungkan, ya, nilai dari investasi. Kemudian berikutnya adalah kita tahu bahwa selama ini investasi itu sering dikaitkan dengan tingkat suku bunga. Dan itu tingkat suku bunganya adalah suku bunga real, ya. Anda masih ingat bahwa suku bunga dan investasi itu berbanding terbalik, ya. Itu bisa dilihat dari model loanable fund, ya. RI, R loanable fund, ya. Investment itu adalah permintaan untuk loanable fund. Dia berbanding terbalik dengan R, ya, gitu kan, ya, berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Loh, kenapa bisa berbanding terbalik? Karena bagi investment R ini adalah biaya, ya, biaya. Nah, kalau dia biaya berarti ini terkait dengan yang namanya konsep biaya modal, ya. Sebetulnya biaya modal itu tidak cuman R, tapi ada beberapa. Ya, kita bisa tinjau satu persatu. Tadi misalnya katakanlah saya mau beli rumah, contohnya, ya, saya mau beli rumah. Ya, ini yang saya tadi sempat singgung, akan saya buktikan sekarang. Kalau saya mau beli rumah, saya biasanya butuh dana besar, ya, karena saya punya gaji itu nggak cukup kalau bayar sekaligus saat ini, ya. Saya harus pinjam. Kalau saya pinjam uang untuk beli rumah, maka saya akan ke bank, pinjam uang, nanti dikenakan bunga, ya, bunga bank. I, ya. I, kemudian saya akan dapat uangnya sebesar harga rumahnya, katakanlah gitu, IPR, ya. Ini jadi beban buat saya, jadi biaya, ya, jadi cost bagi saya. Nah, setelah saya beli rumah saya nanti saya pakai, rumah tadi kan nanti akan menyusut, gitu, ya. Jadi akan ada tambahan biaya, yaitu penyusutan rumah delta kali PR, ya, gitu.
Terus apakah itu saja? Tidak, masih ada. Kalau rumah itu sudah saya pakai, terus suatu saat ternyata saya berkeinginan untuk menjualnya, kan nanti ada selisih harga jual rumah ya. Jadi ada selisih harga rumah delta P rumah saya kalau saya jual. Kalau misalnya harga rumahnya lebih tinggi daripada harga belinya, kan saya untung, berarti mengurangi kos-kos yang lain. Tapi kalau dia lebih murah, ternyata biasanya kan memang kalau rumah itu katanya harganya naik terus ya, memang bisa seperti itu. Tapi ada kalanya bisa turun karena mungkin sudah jelek kondisinya, daerahnya sudah tidak lagi strategis ternyata gitu ya. Turun tuh dari belinya 10 juta tinggal harganya 5 juta misalnya. Kan turun, berarti selisih harganya saya jadi rugi. Berarti kerugian itu nanti akan menambah kos pemilikan rumah. Nah, jadi inilah semua biaya pemilikan rumah gitu ya. Sebetulnya ada, Pak, kenapa tidak dimasukkan harga rumah itu sendiri sebagai biaya? Nah, kita buktikan sebagai anak akuntansi, Anda harus bisa membuktikan juga. Kalau Anda bayar rumah sebesar harganya, maka price rumah Anda bayar, ya, cash Anda berkurang, terus Anda dapat apa? Dapat rumah dalam bentuk aktiva. Berarti kalau Anda habiskan uangnya itu, memang uangnya habis, tapi Anda dapat aktiva, jadi uangnya sudah berubah menjadi aktiva yang lain. Jadi price itu sendiri bukan cost bagi Anda harusnya, tapi karena hanya berubah bentuknya ya, hanya berubah bentuknya. Jadi price rumah jangan dimasukkan, hanya sebagai pengalih saja di sini ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita sederhanakan persamaan ini, PR-nya saya keluarkan, maka di dalamnya ada I, kemudian delta min delta PR kan gitu per PR ya. Karena saya keluarkan PR itu P rumah ya. Nah, kalau saya nah, sekarang delta PR per PR ini adalah fluktuasi harga dibagi dengan harga awalnya ya, dibagi dengan harga awalnya. Anda bisa analogikan situasi perubahan harga itu dengan situasi di mana pada saat itu terjadi dalam fenomena ekonomi terjadi inflasi ya. Jadi delta PR per PR ini sama saja dengan ini adalah simbolnya yang bisa kita munculkan di situ adalah inflasi. Jadi saya bisa sekarang modif sedikit, I dikurangi P ditambah delta sekarang sama dengan persamaan yang sebelah kirinya, PR gitu ya. Nah, I dikurangi P, kita tahu ada rumus Fisher ya. Rumus Fisher itu kan, I itu kan sama dengan inflasi ditambah R gitu kan ya, betul ya. Nah, berarti kalau sekarang I dikurangi P itu tidak lain, ini adalah R ya. Jadi dengan demikian, investasi saya itu dipengaruhi oleh dua komponen biaya, yaitu tingkat suku bunga real dan tingkat apa nih, depresiasinya ya. Nah, depresiasi itu memang seringkali tidak dimunculkan ya dalam analisis ya, dalam analisis. Kenapa? Karena depresiasi itu biasanya sifatnya hubungannya untuk kita sendiri ya, untuk kita sendiri. Tapi kalau R itu interaksi dengan pihak lain ya, itu biasanya. Karena itu yang sering diutak-atik yang R-nya. Nah, karena ini adalah biaya, sekali lagi tadi ya, karena ini adalah biaya. Kalau biaya itu kan berarti kalau semakin tinggi semakin tidak disukain kan gitu ya. Karena itulah maka hubungan antara I dengan R berkebalikan ya. Nah, terakhir saya menceritakan ini sebetulnya berlaku untuk ketiganya ya, menceritakan biaya investasi itu berlaku untuk bisnis fix. Kalau bisnis fix saya rasa sudah ketahuan bahwa investment itu memang bisnis fix itu bisa mirip seperti residensial ya. Tapi mungkin sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kok inventory juga menggunakan yang sama ya, R yang sama. Ya, kita tahu bahwa inventory itu adalah yang terakhir ya. Inventory itu adalah barang yang tidak bisa terjual. Jadi katakanlah misalnya saya memproduksi barang A di pabrik saya, 50 saya jual, 50 masuk gudang.
ini dijual, ini inventory ya. 50 saya jual, dapatlah saya uang 100.000 misalnya. 50 ini saya tidak bisa dijual, saya rugi atau saya masih menyimpan istilahnya 100.000. 100.000 ini kalau saya tabung ke bank, saya dapat bunga, ya. Dan 100.000 ini karena tidak bisa saya jual, saya berarti akan kehilangan ya, akan kehilangan uangnya yang seumpama kalau saya tabung di bank itu saya dapat bunga harusnya dengan I dikali 100.000. Nah, kerugian karena tidak bisa menjual dengan mendapatkan bunga seperti itulah itu disebut dengan namanya apa? Konsepnya opportunity cost ya. Jadi artinya ya tetap dipengaruhi oleh I juga. Tapi kan ini baru I, Pak. Gimana? Di sini sudah ada R. Nah, kita buktikan saja. Kalau barang Anda simpan di gudang, bisa menyusun nggak tuh? Atau berkurang nggak harganya kalau dijual? Bisa saja, kan? Dipengaruhi inflasi lagi ya. Kalau pada saat tahun ini harganya lagi bagus, tapi karena disimpan, tahun depan ternyata sudah turun. Berarti nanti akan ada resiko perubahan harga. Perubahan harga dari barang itu kalau kita bagi dengan nilai produksi saat ini mungkin akan ada selisih gitu ya. Berarti nanti ada delta P per P yang harus kita hitung dan itu nanti akan menjadi faktor inflasi. Ya, kalau naik berarti lebih bagus, berarti apa uangnya nambah bagi kita kan gitu ya, mengurangi opportunity cost. Tapi kalau makin turun kan berarti jadi rugi gitu kan, ya seperti itu. Ya, jadi dengan demikian inventory pun akan dipengaruhi dan dipengaruhi oleh inflasi. Dan kalau digabungkan ini keduanya menjadi R juga, ya, menjadi suku bunga real. Ya, jadi itulah
Jadi itulah penjelasan untuk 3 topik kita hari ini ya. Saya rasa saya cukupkan dulu.